Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini yang akan saya informasikan terkait bahwa menjelang akhir penutupan anggaran, tentu kalau pencairan tunjangan sertifikasi guru ya, semua tunjangan guru apapun itu yang belum cair, artinya Bapak Ibu guru hingga saat ini itu belum mendapatkan, tentu akan menimbulkan kekecewaan gitu. Tidak perlu kita harus sembunyi-sembunyikan bahwasanya kalau pencairan itu sampai penutupan anggaran maka tidak dicairkan, tentu Bapak Ibu guru akan kecewa berat ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan itu bukan untuk mendramatisasi keadaan, tapi memang kenyataan di lapangan seperti itu. Namun sebelum saya menjelaskan ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, ataupun buku-buku PAUD dan TK, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu guru, mengapa guru itu akan sangat kecewa ya kalau misalnya menjelang penutupan anggaran, maka pencairan tunjangan Bapak Ibu guru itu tidak cair. Bapak Ibu guru tentu tahu, menyadari betul bahwa kalau tunjangan Bapak Ibu guru itu tidak cair menjelang penutupan anggaran, maka secara otomatis akan dialihkan ke tahun depan atau yang disebut dengan istilah carry over. Nah, kalau carry over itu bukan serta-merta bahwa di bulan Januari itu langsung akan dicairkan. Tidak juga seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi nanti kalau carry over itu ya paling cepat adalah di bulan Maret. Jadi Bapak Ibu guru juga harus sabar lagi menunggu hingga bulan Maret ya. Nah, tentu ini akan menimbulkan kekecewaan besar terhadap Bapak Ibu guru, mengingat bahwa tunjangan tersebut itu sangat berarti bagi Bapak Ibu guru sendiri ya, untuk kelangsungan hidup, mungkin untuk merayakan Natal, mungkin untuk merayakan tahun baru bersama keluarga atau merencanakan liburan di mana-mana ya gitu ya. Pada akhirnya rencana-rencana tersebut itu terbengkalai, gagal hanya gara-gara tunjangan sertifikasi atau tunjangan apapun yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu guru itu tidak kunjung cair ya. Nah, kita tinggal menunggu tanggal 22, maksimal tanggal 22 kalau tidak salah penutupan anggaran itu, karena 23 itu adalah sudah kantor-kantor, instansi-instansi itu sudah siap-siap untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga tanggal 24 hingga 31 Desember itu ya sudah dipastikan kantor-kantor sudah akan tutup gitu ya. Jadi ya sekali lagi bahwa tentu Bapak Ibu guru pasti akan merasa kecewa ya. Padahal kita ketahui bahwa tunjangan itu adalah hak dan bagian dari kesejahteraan Bapak Ibu guru. Nah, sejauh ini itu belum ada penjelasan yang pasti apa yang menyebabkan tunjangan itu tak kunjung cair hingga saat ini. Ataupun bahkan hanya cuma dapat 2 bulan atau bahkan yang tidak ada sama sekali. Nah, ini menjadi sumber penghidupan utama sebenarnya bagi sebagian guru ya. Kemudian penutupan anggaran itu berisiko tidak akan dibayarkan di tahun berjalan, artinya di tahun ini ya. Jadi kemungkinan besar adalah carry over dan akan dibayarkan di bulan Maret gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu guru yang sabar ya nggak masalah ya gitu ya. Tetapi kalau yang tidak sabar ya mau bagaimana lagi gitu. Nah, apa itu sebenarnya penutupan anggaran? Jadi penutupan anggaran itu Bapak Ibu guru itu adalah batas akhir proses pembayaran dalam 1 tahun anggaran gitu. Nah, jadi seperti kementerian, instansi, dinas dan lain sebagainya itu mereka itu sudah memiliki perencanaan anggaran dalam tahun 2025. Begitupun nanti yang akan diajukan di tahun 2026 itu nanti akan mulai diajukan itu per Januari gitu ya. Nanti akan diajukan untuk tahun anggaran sampai selama 2026. Nah, di sini itu adalah proses pembayaran dalam 1 tahun anggaran. Setelah batas ini berakhir, maka transaksi keuangan tidak dapat diproses. Artinya, semestinya kalau misalnya dari pusat itu sudah ditransfer ke daerah misalnya ya, atau apapun lah itu, maka semestinya daerah harus segera mencairkan, gitu ya. Kalau misalnya tunjangan itu harus dicairkan dari daerah ya. Contohnya misalnya tunjangan tambahan 100% dalam THR maupun gaji ke-13 itu kan harus dari daerah. Tapi sisanya kalau yang lain itu semuanya dari pusat gitu. Nah, nanti sekaligus di sini tuh saya akan membahas apa yang menyebabkan kenapa tunjangan itu gagal ditransfer. Nah, kemudian tunjangan yang belum cair itu berisiko tertunda atau hangus. Tapi resiko hangusnya sangat kecil ya Bapak Ibu guru ya.
Nah, penyebab utama masalahnya itu adalah data Bapak Ibu guru. Jadi ternyata kalau Bapak Ibu guru lihat di video saya sebelumnya ya, penjelasan Dirjen GTK menyatakan bahwa permasalahan utama kenapa gagal pencairan tunjangan itu ternyata ada di data Bapak Ibu guru sendiri. Nah, data itu seperti apa? Jadi data Bapak Ibu guru itu tidak sinkron antara sistem yang di Dapodik sama yang di Info GTK. Itu permasalahannya, terutama seperti NIK ataupun identitas yang tidak valid. Nah, ada juga yang paling bermasalah itu adalah rekening bank yang bermasalah. Jadi, mungkin Bapak Ibu guru merasa bahwa rekeningnya banknya itu sudah benar, tapi kenyataan ketika diverifikasi di bank itu tidak valid sehingga pihak bank itu tidak bisa memproses lebih lanjut untuk pencairan. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada juga beban kerja yang tidak terbaca memenuhi syarat. Jadi mungkin Bapak Ibu guru merasa bahwa saya sudah memenuhi 24 jam tatap muka pelajaran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ternyata di sistem itu tidak terbaca. Nah, ini yang pada akhirnya menyebabkan Bapak Ibu guru itu gagal mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi gurunya ya, ataupun tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, kemudian ada penyebab utama yang lain itu adalah dokumen hak bayar. Jadi baik SK ataupun penetapan itu belum terbit ya, terutama untuk sudah jauh-jauh hari terbit tetapi tidak juga dicairkan. Nah, untuk kasus yang semacam ini itu adalah kasus-kasus yang memang datanya tidak valid, nomor rekeningnya tidak valid. Nah, itu yang menyebabkan seperti itu. Jadi meskipun dengan kata lain ya Bapak Ibu guru, meskipun Bapak Ibu guru sudah mendapatkan SKTP itu ternyata tidak menjamin kemudian Bapak Ibu guru itu serta-merta akan mendapatkan tunjangannya atau pencairan tunjangannya gitu. Masih ada beberapa hal yang harus dikoreksi secara detail. Kemudian proses berlapis dan antrian panjang ini menyebabkan juga pencairan itu menjadi telat atau bahkan tidak dicairkan. Serta ada penyesuaian aturan terbaru Bapak Ibu guru ya. Nah, ini yang membuat mungkin Bapak Ibu guru itu kecewa ya. Jadi ya di Indonesia itu ya bagaimana ya? Kalau tidak ada aturan ya tidak akan jalan gitu. Jadi apa-apa itu ada aturannya. Kayak misalnya contohnya, kayak kasus seperti ini ya, penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Sumatera itu bahkan kita harus minta izin loh. Padahal itu sesuatu hal mereka di saudara kita itu sudah ini ya, sudah harus membutuhkan bantuan tersebut. Masa kita harus minta izin dulu untuk melakukan penggalangan dana? Itu kan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Nah, kemudian ini penyebab utama proses pembayaran. Jadi berkas SPP atau SPM atau SP2D itu juga bisa menyebabkan keterlambatan. Ada juga kesalahan administrasi dan juga keterbatasan SDM di dalam pengelola, terutama di daerah, di dinas ya, maupun di pusat itu SDM-nya sangat terbatas. Artinya dalam segi jumlah ya, dalam segi jumlah untuk menangani jutaan guru-guru di Indonesia. Nah, penyebab utamanya anggarannya itu adalah pagu anggaran yang belum terbuka, kemudian ada revisi anggaran yang belum selesai ya, Bapak Ibu guru bisa lihat itu seringkali Kemendikdasmen maupun Dirjen GTK itu bolak-balik untuk anggaran ya, berapat dengan DPR untuk anggaran, kemudian realokasi atau penyesuaian kebijakan juga masih sangat ini ya, masih sangat timpang tindih gitu. Nah, faktor tambahannya, jadi mutasi dan perubahan status guru ini juga akan menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan tunjangan guru, kemudian antrian transaksi di akhir tahun ya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu guru di akhir tahun itu biasanya overload. Jadi yang pusat itu ataupun kementerian ataupun instansi itu selalu akan memikirkan yang prioritas dulu gitu. Nah, saya tidak tahu apakah tunjangan Bapak Ibu guru itu termasuk dalam kategori prioritas atau tidak. Kemudian kehati-hatian akibat temuan audit gitu juga. Jadi baik instansi maupun kementerian mereka itu sangat berhati-hati ya untuk dalam mengedarkan atau menyalurkan anggaran. Karena kalau ketemuan audit nanti mereka akan kena korupsi lah macam-macam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dampak yang tidak cair, maka kesejahteraan guru akan terganggu ya. Kemudian menurunnya motivasi dan kepercayaan guru ya dalam terutama mengajar dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bisa berpotensi konflik dan ketidakpuasan ya. Artinya Bapak Ibu guru mungkin akan merasa tidak percaya dengan sistem yang saat ini, baik yang dilakukan oleh pusat ataupun daerah gitu ya. Artinya mungkin Bapak Ibu guru merasa pasrah gitu dengan keadaan.
Nah, secara kesimpulan, masalah utamanya itu ada di data, kemudian dokumen dan administrasi ya. Kemudian keterlambatan kecil itu bisa berdampak besar di akhir tahun karena menjelang penutupan anggaran, serta perlu sinergi sekolah, dinas, dan pengelola keuangan agar nanti proses pencairan itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya dan saya doakan supaya semua tunjangan Bapak Ibu Guru itu semuanya bisa cair sebelum akhir penutupan anggaran. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.